Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Aina Nafia Dan saya Anugrah Ivera. Saya Tiara Anindita. Saya Ulang Poliana. dan bersama Kak Rio dari PT Mirai Aset. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan hasil analisis dan juga rancangan sistem pengendalian manajemen pada Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Analisis ini disusun berdasarkan kajian teori sistem pengendalian manajemen dan hasil wawancara langsung dengan pihak dari Mirai Asetnya, sehingga mencerminkan perpaduan antara teori dan praktik di industri pasar modal. Profil Mirai Aset ini, Mirai Aset sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan, khususnya di pasar modal. Kami menjual belikan produk secara digital kan. Nah seperti itu. Untuk sisi bisnisnya di bidang keuangan, selain menjualkan, kami juga sebagai underwriter IPO. Misalnya ada perusahaan gede nih, misalnya contohnya Sido Muncul mau menjual saham. Nah kami sebagai perantaranya seperti itu. Ataupun sebagai namanya underwriter, perusahaan sekuritas yang menjadi untuk memperjualbelikan saham di IPO tersebut. Singkatannya initial public offering lah itu. Sebelum kalian bisa beli saham yang di aplikasi, nah itu ada perusahaan sekuritas yang menaunginya ibaratnya. Kemudian ya, yang kedua untuk sisi bisnisnya, kami juga sisi bisnis sebagai wealth management. Ada yang tahu wealth management? Nah, ada misalnya nih investor gede HNWI yang punya aset misalnya di atas 15 miliar lah. Nah seperti itu kami juga mengelola dan juga memainten nasabah tersebut. Nah biasanya kalau teman-teman ke sini terus lihat pokok-pokok cindo atau cici-cici, nah seperti itu biasanya konsultasi terkait asetnya, bagaimana uang saya itu bisa berkembang di situ. Nah tidak hanya mengendap aja di tabungan tersebut. Nah seperti itu sisi bisnisnya. Jadi yang pertama tadi sebagai menjual produk di pasar modal, kemudian yang kedua itu sebagai underwriter dari IPO saham perusahaan yang mau memperjualbelikan saham, dan yang ketiga sebagai wealth management, seperti itu, memainten nasabah supaya asetnya bertumbuh. Kita ke soal isu lanjutan dan tata kelola. Apakah terdapat risiko perilaku miopia akibat tekanan target jangka pendek, dan bagaimana perusahaan itu mengantisipasinya? Baik, oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Prodi Akuntansi yang sudah mau observasi lah sama kami di Mirai Aset Sekuritas sebagai tujuan dari observasi tersebut. Nah, baik, izin menanggapi bahwasanya untuk perilaku miopia ataupun targeting untuk jangka pendeknya dan resikonya di sini tuh tentunya ada, karena di sini setiap investment spesialis tentunya akan ada targeting tersendiri, seperti halnya transaksi, kemudian pembukaan akun, ataupun dalam maintenance nasabah ataupun investor tersebut. Jadi tentunya untuk resiko tersebut di perusahaan berbasis keuangan tentunya ada ya, apalagi di Mirai Aset ini. Dan untuk mengantisipasinya, salah satunya yang pertama dengan memberikan sebuah keringanan berupa ada cuti, kemudian libur, tanggal merah kita juga ikut libur, kemudian juga ada setiap tahunnya itu libur ke luar Pulau Jawa sebagai reward lah bagi investment spesialis tersebut. Nah jadi untuk resikonya juga ada apabila tidak tercapai target, tentunya akan ada SP, baik itu SP 1, 2, dan juga 3. Namun tentunya benefit yang ditawarkan juga ada, selain cuti dan lain sebagainya. Di kami juga perusahaan memberikan benefit berupa voucher MAP, misalnya kalau mau ke Starbucks ataupun ke roti GCO, nah seperti itu ada voucher lah untuk bersenang-senang ataupun refleksi lah. Kemudian juga ada beberapa asuransi kesehatan yang ditawarkan, selain BPJS juga ada BNI Life atau asuransi BNI Life. Jadi itu memberikan sebuah fasilitas kesehatan bagi kami. Faktor eksternal apa yang paling tidak dapat dikendalikan namun berdampak besar pada kinerja perusahaan? Oke. Pada Mirai Aset.
Untuk faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti halnya respon dari nasabah ataupun investor yang datang ke sini. Ya, meskipun di kami itu sudah ada pelayanan, ada admin, kemudian ada investment spesialis, kemudian juga ada beberapa ruangan trading ataupun ruangan konsultasi seperti ini, tetapi ketika misalnya ada klien ataupun investor yang kesini kemudian komplain terkait misalnya lupa PIN ataupun lupa password akun sahamnya, nah seperti itu kita tidak bisa dikendalikan ataupun itu merupakan suatu faktor eksternal yang tidak dapat kami kendalikan juga. Namun tentunya dari Mirai Asset Sekuritas sendiri akan memberikan fasilitas dan juga layanan seperti halnya SOP yang tercantum di perusahaan kami. Peran direksi, komisaris, dan auditor internal itu dalam mengawasi sistem pengendalian manajemennya bagaimana? Baik, untuk peran dari direksi ataupun pemangku kepentingannya dalam mengawasi sistem pengendalian manajemen itu melakukan audit setiap tahunnya. Jadi audit itu dilakukan di kantor-kantor cabang, kan di pusatnya itu di Jakarta, kantor cabangnya salah satunya di Semarang, Solo, Jogja, dan lain sebagainya. Nah itu setiap tahunnya melakukan audit baik dari audit internal maupun eksternal. Namun kalau di kantor cabang itu rata-rata audit internal dari perusahaan Mirai Asset itu, seperti halnya apakah ini ada dalam pembukaan akunnya itu KTP dengan nomor rekeningnya itu sama atau tidak, kemudian dana dari investor tersebut apakah dana dari pihak ketiga ataupun dananya. Jadi seperti hal itu untuk menjaga akuntabilitas lah dalam sistem akuntansi, dan juga ada sistem dari monitoring sesuai dengan peraturan OJK ataupun POJK tersebut. Evaluasi dan perbaikan. Nah, apa pesan kakak bagi mahasiswa akuntansi dalam memahami praktik sistem pengendalian manajemen di dunia kerja? Oke, baik, untuk mahasiswa dari akuntansi ya dalam pengendalian manajemen tentunya harus menerapkan prinsip yang pertama akuntabilitas ya. Jadi antara dana yang masuk ataupun yang keluar itu disesuaikan, dan juga kalau bisa balance ya, jangan ada fraud ataupun manipulasi data seperti itu. Kemudian di dalam manajemen tentunya dalam mengelola waktu ataupun mengelola suatu job desk, nah seperti itu bisa disesuaikan dengan rundownnya aja. Jadi jangan telat ataupun tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati ataupun yang sudah ditulis dalam peraturan. Nah, kemudian di dalam pengendalian manajemen tentunya seperti halnya pengendalian MSDM. Jadi kalau MSDM itu kalian harus bisa mengendalikan karyawan kalian, staf kalian, ataupun ketika kalian menjadi petinggi dan lain sebagainya. Jadi seperti halnya kepemimpinan lah, seperti itu. Terbesar dari dan peluang pengembangan sistem pengendalian manajemen di Mirai Asset Sekuritas sendiri. Nah, mungkin untuk tantangan terbesar dari Mirai ini yaitu seperti halnya kepercayaan. Bisnis di keuangan kan itu soal kepercayaan. Ketika sistem ataupun pelayanan dari kami itu buruk, mungkin dari investor itu menilai buruk, nah itu tentunya akan mencemarkan nama baik perusahaan juga, dan juga itu sebagai citra juga kan. Nah, artinya tantangannya yaitu mempertahankan nama baik tersebut. Bagaimana masyarakat Semarang ini mengenal Mirai Asset ini sebagai tempat untuk belajar investasi, kemudian untuk menggunakan sebagai gathering acara UMKM ataupun komunitasnya, kemudian juga sebagai sarana untuk trading saham di ruangan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan tersebut? Jadi tantangannya mempertahankan suatu citra ataupun personal branding dari perusahaan kami. Kemudian yang kedua, untuk peluang pengembangan, yaitu yang pertama setiap investment spesialis di sini akan ada sertifikasi profesi. Jadi kalau di keuangan itu harus ada sertifikasi profesi, khususnya di pasar modal, seperti halnya sebagai perantara perdagangan efek. Kemudian kalau ingin analisa grafik itu namanya regular technical analysis. Kalau mau bahas terkait makroekonomi ataupun fundamental perusahaan itu reguler fundamental dan lain sebagainya. Tentunya seperti kalian kan kalau di akuntansi harus punya brevet AB lah, contohnya kalau mau jadi audit atau akuntan. Nah, seperti itu. Semua perlu sertifikasi supaya menjaga nama baik dan juga profesionalitas.
Oke guys, tadi itu wawancara kita terkait dengan sistem pengendalian manajemen yang ada di PT Mirai Asset. Untuk selanjutnya sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.